sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi. Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya sungai, tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi bagi penduduk yang ada di situ. Keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama. Ya, melihat tragedi kebakaran di Depo Pelumpang tadi, Bang Mardhani PKS memiliki pandangan berbeda, tidak hanya mengenai kebakaran tapi juga mengenai keberadaan dari warga yang begitu dekat dengan depo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentu bahagia sekali topiknya mengambil riding the wave ya. Memang kalau Anies selalu trending topik. Tetapi harapan Pak Gilbert benar, kita bisa coba cari solusi. Dedik juga tadi udah memberikan, enggak kok dia enggak terlalu negatif sama Mas Haris. Mas Haris enggak salah tadi. Bagus Dedik. Saya izin mulai Mas Arya Sinulinga nih ya. Ini saya suruh bawa data gitu loh. Data kebakaran ya. Dari KMP Cilacap, ya, kilang minyak Cilacap di 11 Juni 2021, Cilacap lagi November 2021, kilang minyak Balikpapan di Maret 2022, Balikpapan lagi, kemudian Balongan, dan di Pelumpang. Jadi yang pertama tentu selesaikan akar masalahnya. Dan ini akarnya adalah kita perlu audit teknologi secara menyeluruh. Walaupun Mas Arya saya apresiasi ketika keputusan kilang Balongan di Pelumpang kita segera direlokasi, itu keputusan cepat dan bagus walaupun kosnya tinggi. Jangan sampai utang luar negeri lagi ya, itu catatannya. Karena kalau utang agak berat kita. Ya, nanti kita lihat karena kondisi bukan cuma di Pelumpang. Di beberapa kilang minyak kita itu sudah tua. Dan tadi Bang Gies lihat ada 6 yang lokasi memang dekat dengan pemukiman. Sehingga akar masalahnya adalah segera audit teknologi, audit sistem yang Dedik bilang agar keselamatan rakyat itu yang utama. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kondisi korban. Ya. Dan efeknya ke Mas Anies. Saya mohon izin Mas Dedik, Pak Gilbert, Bang Gilbert. Mas Anies tidak bodoh, justru bijak dan cerdas. Saya bilang gitu karena saya belum pernah bilang Mas Anies bodoh. Iya, Mas tadi sorry Ki, Bang Gilbert tadi bilang bertentangan sama hukum. Ya. Saya jawabnya. Kenapa 2021? Karena Mas Anies tekun mengikuti proses. Yang pertama ada Pergub lebih dahulu, nomor 18 tahun 2020. Pergub ini izin pemanfaatan ruang. Kalau ruangnya ruang jelas sederhana. Tapi ruang-ruang di mana ada banyak kasus turunan, termasuk yang di Pelumpang itu, bukan cuma itu ada quote and unquote dispute antara Pertamina sama rakyat, tapi rakyatnya sudah ada. Jadi kalau perumahan Bang Gilbert kita mau nikah harus izin, ini udah jadi, udah punya anak bahkan. Karena itu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan memberikan KTP baik, benar, bijak. Termasuk apa yang diberikan Mas Anies dengan IMB kawasan itu baik, bijak dan benar juga. Kenapa? Dua-duanya dasarnya adalah rakyat. Dan Mas Anies berharap dengan IMB kawasan ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, maksimal di 3 tahun, itu niatnya relokasinya berjalan dengan baik. Tapi mengapa itu tidak berjalan Bang Mardhani? Nanti, tunggu sebentar, selesai satu-satu dulu nih. Kita jelaskan, jadi Mas Anies taat hukum, Mas Anies bijak, karena yang mengeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, sesuai. Tahun Oktober 2021. Nah di bab ini, niatnya adalah solusi sementara. Karena memang kekuatan Pemda juga terbatas.
Nah, yang dilakukan adalah bagaimana kita betul-betul mendengarkan masyarakat di sana. Solusi Pak Ahok dengan Rusunawa terbukti gagal. Karena mereka, kalau saya kebetulan orang Betawi ya. Orang Betawi itu saya selalu diingetin guru ngaji saya, dan orang itu bukan lemari yang digeser diam, ya, tapi diajak ngomong. Nah karena itu gagalnya kenapa? Menurut saya tidak ngajak ngobrol, tidak rendah hati, tidak mendengar. Nah sekarang dengan kasus ini saya setuju jangan dipolitisasi. Segera pemerintah pusat, Pertamina, Pemda DKI, Bang Gilbert dengan teman-teman di DPRD DKI, saya kebetulan DPR pusat tapi dapilnya juga DKI walaupun di Jakarta Timur. Tadi barusan juga ngurus gimana ngeluarin jenazah dari saudara kita yang sudah terindikasi segera keluar, itu belum keluar juga, pengen segera. Jadi duduk bareng kita selesaikan. Nah terakhir yang ketiga, gimana ke depannya? Ini harus menjadi yang terakhir. Ini juga harus diselesaikan dengan cara yang sistematis dan integratif. Karena ini seperti pucuk gunung es yang kelihatan sedikit, tapi akar masalahnya di bawah banyak yang kasus seperti ini. Objek vital nasional kita harus segera diaudit agar betul-betul buffer zone-nya, mitigasi sistemnya, semua betul-betul sepakat. Tadi sampai sekarang pengadilan belum memberikan keputusan yang definitif. Jadi ini bukan one single cases, tapi multi cases yang penyelesaian juga harus melibatkan semua pihak. Dan kita perlu kesabaran dengan fokus paling utama rakyat, masyarakat di Pelumpang, begitu. Tapi kalau dari DPR sendiri pernah tidak sebenarnya memanggil pihak Pertamina sebelum ke Bang Arya, memanggil pihak Pertamina untuk kembali mengingatkan Di bahwa Komisi posisi depo 7 Pertamina dengan beberapa pemukiman. kali diingatkan. Dari beberapa data yang kami sampaikan ini, fraksi PKS beberapa kali mengingatkan, dan Pertamina juga berusaha keras untuk menyelesaikan masalah itu. Ya. Nah tapi memang kita perlu sadar masalahnya tidak sederhana. Masalahnya tidak mudah. Karena itu jalan penyelesaiannya juga tidak bisa sederhana. Dia harus ada short term, mid term, long term. Tetapi harus punya political will. Saya mesti klarifikasi nih ya. Masalah IMB ini tidak ada tawar-menawar. Mesti based on sertifikat. Dan kalau pemerintah mengeluarkan ini, pemerintah itu sudah menyalahi aturan. Itu melanggar hukum. Karena tugas dari pemerintah adalah menjaga ketertiban. Karena itu dimanapun di Indonesia tidak akan ada IMB keluar tanpa sertifikat. Percaya sama saya. Jadi kalau dikatakan tadi oleh Bang Mardhani itu sudah benar, saya katakan tidak benar. Dan kalau itu dikatakan benar, silahkan tuntut sekarang IMB untuk dikeluarkan lagi di situ. Nah yang bisa menjawab teman-teman Pemda DKI dan sudah saya sebutkan. Dasarnya Pergub nomor 118, DPMPTSP-nya Bang juga Mardhani, punya dasarnya. saya kan di DKI. Paham. Saya kan di DKI dan Tetapi saya membawahi nanti PTSP. diskusinya dengan teman-teman Pemda. Dan Ya. saya pasti yakin teman-teman Saya Pemda di Komisi punya B. komplain kepada hukum. Ya. Teman-teman Pemda selalu mengikuti aturan. Karena kalau tidak mereka menghadapi konsekuensi. Saya harus klarifikasi karena ini mendidik masyarakat soalnya. Jangan sampai kemudian masyarakat menganggap bahwa ini bisa dilakukan tanpa Tidak, sertifikat. Sebentar. Ini akan diusut, IMB Bang. kawasan Ini akan diusut, Bang. justru Salah satu, ada sebentar. pendidikan saat yang sama ada kasih sayang. Dan kita nggak bisa satu sisi saja. Ini bukan berarti kita tanpa kasih sayang, jangan dikatakan begitu. Enggak, Semua dengan 3 bulan Sebentar berarti dulu. mereka bisa ngurus air bersih. tidak ada dasar hukum pemberian Ada. 3 bulan, tidak ada pemberian Oke. IMB kawasan. Itu versinya Bang Gilbert. Nanti Lokasi teman-teman dasar Pemda hukumnya, DKI dasar hukumnya di kita adalah NPWP, KTP, kan sertifikat. sudah kemudian dibilang. Loh, saya kan IMB membawahi kawasan komisi. kita dasarnya Pergub nomor 118 Saya nggak tahun tahu. 2020. Saya di DPRD membawahi PTSP dan saya Anies mengerti peraturan Baswedan itu. pasti Saya memahami. komplain dengan Oke, hukum. Baik, satu persatu Bang. Oke, kami sudah tangkap poinnya, nanti ini masih akan Kita bergeser dulu, Mar. diselidiki lebih Sudah lanjut.